selamat datang di Japan Aru-Aru. Nah, sekarang di Jepang udah memasuki musim panas, ditambah lagi corona. Jadi orang-orang di Jepang tuh jarang keluar sekarang sih. Gue juga udah jarang keluar karena panas, tambah corona juga ya, harus pakai masker. Sangat menyusahkan sekali. Apalagi orang-orang yang belum pernah pakai masker sebelumnya, belum terbiasa. Makanya oleh karena dari itu gue bikin segmen video Japan Aru-Aru ini buat di rumah aja. Nah, di Japan Aru-Aru ini gue akan ngenalin Jepang dari sisi kehidupan sehari-hari. Japan Aru-Aru itu sendiri itu artinya adalah ya tentang Jepang, itu Japan Aru-Aru. Ya apa sih, kalau orang Jepang biasanya nyebutin Indonesia Aru-Aru itu kayak Indonesia itu orang suka ini bercanda. Jadi tentang Indonesia. Kalau Japan Aru-Aru itu tentang Jepang. Segmen Japan Aru-Aru ini gue akan ngebahas tentang Jepang dari sisi kehidupan sehari-hari, atau dalam bahasa Jepang itu seikatsu. Nah, di video pertama Japan Aru-Aru kali ini gue akan ngebagiin ke kalian buku panduan kehidupan di Jepang untuk mahasiswa asing. Nah, dalam buku panduan ini sangat banyak banget panduan, mulai dari cara bayar listrik, gas, air, tentang rumah sakit, asuransi. Jadi buat kalian yang mau ke Jepang atau lagi ada di Jepang, baru aja ada di Jepang dan belum tahu gimana tuh cara beli cara bayar listrik, bayar air, dan gimana ngurus hokeng tuh asuransi. Kalian tuh kalau udah di Jepang harus bayar asuransi dari awal. Dari Jepang udah ke kecamatan, dalam bahasa Jepang itu kuyakusho atau shiyakusho, kelurahan, kecamatan gitu. Kalau kalian udah ngurus Zaryu Kado atau KTP Jepang, kalian harus membayar asuransi itu. Nah, asuransi itu banyak yang nggak tahu. Nah, di dalam buku panduan ini ada tuh cara-caranya. Bagi kalian yang ingin ke Jepang atau sedang berada di Jepang nih, buku ini sangat berguna mungkin buat kalian ya. Karena dari pengalaman pribadi gue, pertama kali ke Jepang itu gue nggak tahu sama sekali, gue buta. Bukunya pun juga gue nggak terlalu baca, gue cuman baca dikit. Awal udah sampai ke sini tuh sulit sih buat bayar dan segala macam. Tapi untungnya gue tinggal di salah satu asrama. Nah, di asrama itu ya gue tinggal bersepuluh sama teman-teman gue. Jadi ya semua dibayarin sama ada orang Jepang yang ngurus si asramanya itu. Nah, setelah gue pindah dari asrama itu, nah disitulah banyak kesusahan terjadi, kayak bayar listrik, bayar ini segala macam sendiri. Nah, oleh karena sebelum itu terjadi sama kalian nih, mending baca ini aja dulu, karena gue pasti tahu kalian akan nyari gimana gitu cara gininya. Nah, di dalam sini juga itu ada banyak nomor telepon, apapun itu, polisi, ambulans, pemadam, ya kecamatan itu tadi, asuransi, air, listrik, dan segala macam. Nah, terkhusus buat teman-teman yang baru nyampe atau yang baru di Jepang atau yang mau ke Jepang atau yang udah di Jepang lah, minimal ada teman yang bisa bahasa Jepang dengan lancar, karena rata-rata customer service yang ada di sini itu berbahasa Jepang. Jarang banget ada yang berbahasa Inggris ataupun Indonesia. Makanya gue saranin kalian cari teman yang bisa bantuin minimal translatein apa yang dia omongin, karena sulit sih menurut gue untuk pertama kali ya. Nah, di dalam buku ini juga banyak sih tentang, nggak cuma itu sih, tentang pernikahan juga. Kalian mau nikah sama orang Jepang juga bisa, silakan, ada juga sih di sini. Jadi
ya menurut gue buku ini lengkap. Dan satu lagi saran gue buat yang kalian yang mau ke Jepang untuk pertama kali itu belajar tentang cara beli tiket di kereta. Nah, pengalaman pribadi gue dulu pertama kali ke Jepang, gue tuh bertujuh sama temen gue. Nah, diantara kita bertujuh itu cuman satu orang tuh yang tahu. Nah, kalau satu orang tuh nggak ikut bareng kita, nah nggak tahu tuh nasib kita tuh pertama kali gimana, nggak tahu beli tiket dan segala macamnya. Nah, untung orang tuh ikut, nah bisa bantu kita. Nah, buat kalian yang mau ke Jepang juga, gue saranin pelajarin cara beli tiket kereta api di Jepang, karena itu sangat membantu sekali. Mungkin ya itu aja sih dari gua. Nah, kalian bisa download bukunya itu di deskripsi ya, ada link downloadnya. Kalian bisa baca-baca ya, baca-baca aja buat nggak apa-apa. Yang mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu, karena gue pernah tinggal di Osaka, makanya ini khusus buat Osaka aja. Tapi mungkin ya dari prefektur lain pun ada bukunya yang sama, tapi gue nggak tahu karena gue cuman dapetnya yang ini. Itu aja dulu, cukup sekian untuk video kali ini. Nah, di Japan Aru-Aru ini gue akan bikin seterusnya video tentang gue gimana sih ini dan segala macam, mulai dari ya kehidupan sehari-hari yang terdekat dari gue aja ya. Terima kasih untuk selalu nonton video gue. Jika kalian suka, like, subscribe, dan share ke teman-teman. Jika kalian request, jika kalian ada sesuatu yang ingin kalian request, ya silakan komen di bawah, atau saran dan kritik pun boleh, karena itu sangat membantu YouTube kita berkembang. See you in the Japan Aru-Aru next time.